Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mirza Abdillah, NPM 2335 dari kelas 6F. Di sini saya akan melanjutkan membaca book pemrograman mobile yaitu di bab 8. Langsung saja di sini kita membacanya yaitu Networking and IP, Talking to the Code. Supaya pembelajaran yaitu memahami konsep dasar JavaScript, asynchronous, termasuk event load, promises, dan syntax async await, menganalisis kelebihan dan kekurangan antara native fetch IP dan pustaka pihak ketiga Axios dalam konteks aplikasi mobile, menggunakan use effect untuk menangani efek samping pengambilan data dan mencegah siklus render tak terbatas, menerapkan manajemen server state yang efisien menggunakan time stack query untuk caching dan sinkronisasi otomatis, merancang termuka pengguna UX yang responsif terhadap berbagai status jaringan. Yang pertama yaitu asynchronous JavaScript waiting for the visa. Di dunia pemrograman ada dua cara utama untuk mengeksekusi perintah, sinkronus dan asinkronus. Secara default, JavaScript adalah bahasa yang sinkron dan single thread. Artinya ia hanya bisa melakukan satu hal dalam satu waktu. Seperti kasir di minimarket yang melayani pelanggan satu persatu. Jika kasir tersebut harus memasak mie instan atau satu pelanggan dan menunggu 3 menit sampai matang sebelum melayani pelanggan berikutnya, antrian ini akan mengular panjang dan semua orang akan marah. Dalam konteks aplikasi ini disebut UI freeze saat atau aplikasi macet total saat sedang mengambil data dari server. Layar tidak bisa disentuh, animasi berhenti, dan pengguna mengira aplikasi rusak. Itulah mengapa aplikasi yang memakan waktu lama, seperti mengambil data dari internet, harus dilakukan secara sinkron. Asinkronus JavaScript bekerja seperti memesan pizza di restoran. Kamu datang ke kasir, memesan pizza, mendapat nomor antrian, dan kemudian kamu bebas duduk, ngobrol, dan atau main HP sambil menunggu pizza itu dipanggang di dapur. Kamu tidak berdiri mematung di depan kasir sebagai pizza matang. Ketika pizza selesai, pelayan akan memanggil nomor antrianmu dan mengantarkan pizza tersebut ke mejamu. Mekanisme dapur terpisah ini memungkinkan aplikasi React Native untuk tetap responsif melayani interaksi pengguna, sementara proses pengambilan data yang sedang berlangsung di latar belakang. Konsep teknis di balik dapur ini adalah event loop. JavaScript mendelegasikan tugas berat seperti network request ke sistem operasi atau browser IP, lalu melanjutkan eksekusi kode baris berikutnya tanpa menunggu. Ketika tugas baru itu selesai, hasilnya dimasukkan ke dalam mantar tugas. Event loop terus-menerus memantau eh, apakah main sudah kosong. Kalau ya, ambil tugas dari antrian dan jalankan. Inilah mengapa console log diikuti set timeout dan console log B akan mencetak A lalu B. Baru kemudian hasil set timeout meskipun waktunya 0 detik. Pemahaman tentang urutan eksekusi ini sangat vital agar kamu tidak bingung kenapa variabel datamu masih kosong. Padahal kamu baru saja memanggil fungsi fetch. Dahulu menangani proses asinkron ini menggunakan teknik yang disebut callback, yang sering berujung pada callback hal. Struktur kode menjorok ke kanan yang sangat dalam dan sulit dibaca. Kemudian muncullah promise, sebuah objek yang mewakili nilai yang mungkin belum tersedia sekarang, tapi akan ada di masa depan. Promise-nya punya 3 status, pending, fulfilled, dan reject. Ini jauh lebih rapi dan masih membutuhkan rantai, then, dan charge, yang kadang membingungkan logikal program. Revolusi sesungguhnya terjadi dengan sintaks async atau await, yang membuat kode asinkron terlihat dan berperilaku seperti kode sinkron biasa, dengan menambahkan kata kunci async di depan fungsi dan await di depan promise. Kita bisa menyuruh JavaScript untuk berhenti sebentar di baris ini, sampai data selesai diambil. Baru lanjut ke baris berikutnya. Kode menjadi linear, mudah dibaca dari atas ke bawah, dan penanganan error bisa menggunakan block tree charge standar yang familiar. Terus yang kedua ini fetch face access. Dan itu face the versus the specialist. Ketika ingin melakukan panggilan HTTP, kita dihadapkan pada dua pilihan populer. Menggunakan Fetch IP bawaan atau menginstal pustaka pihak ketiga seperti Axios. Fetch adalah standar web modern yang sudah tersedia langsung di lingkungan JavaScript natif tanpa perlu instalasi apapun. Kelebihannya jelas dengan tidak menambah ukuran aplikasi dan didukung secara natif untuk operasi get sederhana. Ini kamu tinggal pilih fetch, lalu parse hasilnya menjadi JSON dengan respons JSON.
Kesederhanaan ini membuat Fetch menjadi pilihan favorit untuk proyek-proyek kecil atau tutorial pemula. Namun, Fetch memiliki beberapa perilaku unik yang sering menjebak pemula, terutama dalam penanganan error. Secara default, Fetch tidak menganggap respons error dari server sebagai kegagalan reject. Fetch hanya akan gagal jika koneksi jaringan benar-benar putus. Artinya, block cache kamu tidak akan menangkap error 404. Kamu harus mengecek properti respons oke secara manual di dalam block tray dan melempar error sendiri jika statusnya bukan 200 sampai 209. Ini menambah boilerplate kode yang harus ditulis berulang-ulang di setiap panggilan IP. Di sisi lain, Axios adalah spesialis yang datang dengan baterai lengkap. Axios secara otomatis mengubah data respons menjadi JSON. Tidak perlu JSON ini lagi dan yang paling penting, ia otomatis melempar error throw jika status respons di luar jangkauan 2SX. Ini membuat alur penanganan error jauh lebih konsisten dan dapat diprediksi. Selain itu, Axios memiliki fitur interceptors yang memungkinkan kita menyengat setiap request atau respons sebelum diproses oleh komponen. Fitur ini sangat berguna untuk menyuntikkan token autentikasi secara otomatis ke setiap HID request atau menangani error token expired secara global dengan redirect as user ke halaman login. Axios juga unggul dalam fitur-fitur canggih lainnya seperti timeout dan membatalkan request. Menggunakan abort control ini yang terintegrasi adalah lebih rapi dalam aplikasi mobile di mana koneksi internet sedang tidak stabil. Kemampuan untuk mengatur timeout sangat krusial agar pengguna tidak terjebak dalam status loading abadi. Meskipun Axios menambah sedikit ukuran aplikasi, fitur kemudahan pengguna yang ditawarkannya seringkali sepadan dengan biayanya, terutama untuk aplikasi skala produksi yang kompleks. Yang ketiga, side effects desynchronization portal. Komponen REC pada dasarnya adalah fungsi murni yang tugas utamanya adalah mengubah data menjadi tampilan, namun mengambil data dari server adalah operasi kotor yang disebut side effect atau efek samping karena transaksi dengan dunia luar dan tidak sinkron dengan siklus render. Kita tidak boleh menaruh kode fetch langsung di dalam tubuh komponen utama, karena itu akan memicu request berulang kali setiap milidetik saat komponen dirender ulang. Untuk menangani operasi berbahaya ini dengan aman, React menyediakan hook khusus bernama UseEffect. UseEffect bertindak sebagai portal yang memungkinkan kita menyambungkan komponen kita dengan sistem eksternal. Hook ini menerima dua argumen, sebuah fungsi efek dan sebuah array dependency. Dependensi ini adalah kunci sakti yang memberitahu kapan efek tersebut harus dijalankan. Jika kita memberikan array kosong, itu berarti jalan efek ini hanya satu kali. Dan saat komponen pertama kali muncul, ini adalah pola standar untuk mengambil data awal halaman. Mirip dengan komponen Digimon dan klasik zaman dulu. Namun, array dependensi sering menjadi sumber bug paling umum bagi pemula, terutama yang menyebabkan infinite loop. Jika kamu lupa menyertakan array dependensi, menulis efek tanpa pagar, efek akan dijalankan setiap kali komponen dirender. Dan karena biasanya setelah fetch data kita menulis state, state berubah memicu render ulang, terus memicu efek lagi, terus fetch lagi, terus set lagi, state lagi, terus render ulang lagi, dan seterusnya sampai server meledak atau kota IP habis. Selalu pastikan kamu berikan array dependensi dan isi array tersebut dengan variabel yang benar-benar memicu perubahan data. Tantangan lain dalam menggunakan SFX adalah untuk data setting masalah red race condition. Bayangkan skenario ini, pengguna mengklik tombol profil A lalu dengan cepat mengklik profil B. Request untuk A dikirim, lalu request untuk B dikirim. Karena kondisi jaringan tidak menentu, bisa jadi respons untuk B datang duluan. Baru kemudian respon A datang belakangan. Akibatnya UI menampilkan profil B. Tapi tiba-tiba ditimpa oleh data-data profil A yang terlambat sampai. UI menampilkan profil B tapi datanya profil A. Untuk mengatasi ini, kita perlu menggunakan fitur clean up function di use effect untuk membatalkan request sebelumnya jika komponen sudah berubah atau dianon. Memastikan hanya data dari request terakhir yang relevan yang ditampilkan. Selain itu, karena fungsi dalam use effect dalam tidak boleh berubah fungsi async secara langsung, kita harus menggunakan terkecil. Kita mendefinisikan fungsi async terpisah dalam use effect, lalu mengalir segera. Dalam use effect, fungsi async ini, terus ini akan sering kamu lihat dan ditulis meskipun terlihat agak bertele-tele, ini adalah cara Red menjaga konsistensi perilaku hoaxnya.
Kesimpulannya, use effect adalah jembatan vital antara UI yang sinkron dan data yang asinkron. Menggunakannya dengan benar membutuhkan pemahaman mendalam tentang siklus hidup komponen dan referensi variabel. Jangan takut melakukan kesalahan di awal, karena adalah fitur peralihan bagi setiap developer X. Yang penting adalah belajar mendiagnosisnya dan perbaikinya dengan mengatur dependensi yang tepat kita dikuasai. WSF memberikan kekuatan untuk membuat aplikasi yang dinamis dan selalu terbaru. Yang keempat ini server state management antara text query. Saat aplikasimu berkembang dari proyek latihan menjadi aplikasi nyata, kamu akan menyadari bahwa penyimpanan data server dalam new states lokal memiliki banyak keterbatasan. Data server memiliki sifat yang unik. Ia disimpan dan di tempat jauh yang tidak kita kontrol. Ia butuh protokol sinkron untuk mengambil data dan memperbaharui. Dan yang paling penting, yang bisa menjadi kadaluarsa. Kapan saja jika orang lain mengubahnya di database, mengolah status loading, error, caching, duplication, dan background update secara manual menggunakan USFX dan instead akan menghasilkan kode boilerplate yang sangat banyak dan rentan bug. Inilah yang disebut masalah server state. Dan Newsted bukanlah hal yang tepat untuk ini. Solusi industri untuk masalah ini adalah Tanstack Query. Pustaka ini sering disebut sebagai The Missing Data Fetching Library for it. Filosofinya sederhana, pisahkan class state dengan server state. Dan Tanstack Query mengambil alih tanggung jawab mengambil, menyimpan, dan memperbarui data server. Sehingga kamu bisa menghapus hampir semua kode USFX fetching yang rumit dari komponenmu. Cukup panggil hook, with query, berikan kunci unik, dan fungsi fetchernya. Dan dia akan mengembalikan objek berisi data, is loading, is error, dan error secara otomatis. Salah satu fitur sihir dari TimeStack Query adalah manajemen caching yang cerdas saat pengguna berpindah dari halaman ke A ke B, lalu kembali ke A. TimeStack Query akan menyanyikan data dari cache memory secara instan tanpa loading sama sekali. Membuat aplikasi terasa cepat sekilat di latar belakang yang akan melakukan background refresh untuk mengecek apakah ada data baru di server. Jika ada, ia akan perbarui secara diam-diam. Strategi Style will validate ini dan memberikan pengalaman pengguna terbaik. Instan seperti aplikasi offline, tapi akan seperti aplikasi online. Kamu tidak perlu pusing memikirkan kapan harus menyimpan data ke variabel global. Cara ini mengurusnya kan untukmu. Fitur lain yang sangat berguna untuk aplikasi mobile adalah Windows Focus Rage Fetching. Saat penggunaan meninggalkan aplikasimu untuk membalas WhatsApp lalu kembali lagi, dan stack query secara otomatis mendeteksi bahwa aplikasimu tidak aktif. Kembali dan memicu pengambilan data ulang. Ini memastikan pengguna selalu melihat data terbaru tanpa harus menekan tombol refresh manual. Bayangkan aplikasi saham atau skor bola. Fitur ini memastikan harga atau skor selalu fresh begitu pengguna melirik saya kembali. Semua kecerdasan ini dapat didapat secara gratis hanya dengan konfigurasi default. Tastic Query juga menangani masalah deduplication dengan elegan. Jika kamu memiliki tiga komponen berbeda di layar yang sama yang semuanya membutuhkan data profil user, dan Stack Query akan menyatukan ketiga permintaan tersebut menjadi satu request dengan saja. Ini sangat menghemat bandwidth pengguna dan beban server. Tanpa pusat ini, ketika komponen tersebut mungkin akan memicu tiga request tulisan yang mubazir. Efisiensi jaringan adalah kunci performa aplikasi mobile, terutama di negara dengan koneksi internet yang malah terlambat. Mengadopsi Stack Query memang membutuhkan perubahan pola pikir. Kamu tidak lagi memetakan aplikasi untuk mengambil data fetch, melainkan mendeklarasikan kebutuhan data query. Yang kelima ini handling network status, the UX of uncertainty. Berbeda dengan aplikasi yang berjalan di server lokal, aplikasi mobile itu di lingkungan penuh ketidakpastian, koneksi bisa cepat 4G atau 5G, lambat 8G, atau mati total offline. Saat masuk lift atau terowongan, aplikasi yang baik bukan hanya yang bekerja saat kondisi sempurna, tapi yang gagal dengan anggun saat kondisi buruk. Oleh karena itu, menangani berbagai status, jaringan loading, error, empty, dan offline adalah bagian integral dari desain termuka sekedar renungan setelah coding selesai. Status pertama adalah coding state. Hindari menampilkan layar putih kosong saat data sedang diambil, karena pengguna akan mengira aplikasi macet. Solusi paling dasar adalah menampilkan indikator putar, tetapi standar modern lebih menyukai simulator loading. Scaffolding adalah kerangka abu-abu yang berdiri harus menyerupai tata letak konten asli yang akan muncul. Misalnya kata-kata untuk gambar dan garis-garis untuk teks. Ini memberikan persepsi bahwa aplikasi lebih cepat dan memberikan petunjuk visual tentang apa yang akan lihat pengguna.
mengurangi kejahatan data letak saat data tiba-tiba muncul. Status kedua adalah error state, membiarkan aplikasi crash atau diam saja saat request gagal. Tampilkan pesan yang informatif pada manusiawi, seperti ya gagal memuat data. Cek koneksi kamu ya, pilih error, 500 network failure. Yang paling penting selalu sediakan tombol retrieve. Kesalahan jaringan seringkali bersifat sementara, memberikan pengguna kontrol untuk mencoba lagi memberdayakan mereka dengan mengurangi frustasi. Komponen error boundaries bisa digunakan untuk menangkap error yang tidak terduga di level komponen dan menampilkan UI cadangan. Status ketiga adalah empty state atau kondisi data kosong. Seringkali developer lupa mendesain tampilan saat daftar data dari aplikasi ternyata kosong. Tampilan layar putih kosong bisa membingungkan apakah ini masih loading atau error. Atau memang tidak ada datanya. Desainlah ilustrasi menarik atau teks yang jelas seperti ada transaksi ini. Yuk belanja dulu untuk status kosong ini. Empty state adalah peluang bagus untuk melakukan onboarding atau mendorong pengguna melakukan aksi tertentu. Mengubah jalan bantu menjadi peluang interaksi. Terakhir adalah flash state. Relatif memiliki pustaka dan info yang memungkinkan kita mendeteksi status koneksi internet secara real time. Aplikasi yang hebat akan menampilkan indikator kecil yang memberitahu kamu sedang offline dan mungkin menonaktifkan tombol-tombol yang butuh interaksi server. Lebih canggih lagi, kita bisa menerapkan strategi offline first, di mana aplikasi tak bisa menampilkan data lama dari cas lokal meskipun tidak ada internet. Pengguna masih bisa membaca konten yang sudah diunggah sebelumnya, memberikan pengalaman yang seamless meskipun di dalam pesawat terbang. Yang kelima, ini integrasi kesilaman, the definite connection. Dalam bab 8 kita membahas di bab ini, oke. Yang pertama ini API request dan konsep doa. Dalam coding kita mengirim request ke server dan menunggu respons jawaban. Kita tidak bisa memaksa server menjawab seketika. Kita harus menunggu await. Dalam misal ini adalah analogi dari doa. Terus manusia adalah kain yang penuh keterbatasan dan adalah server maha kaya. Selanjutnya ini sebagaimana fetch API bisa mengembalikan status baik itu oke yang penting atau error. Kalau pasti menjawab doa kita, jawabannya bisa berupa pengabulan instan 200 oke. Oke. Dua sinkronus dan hakikat tawakal. Kita belajar Java bahwa JavaScript bersifat asinkronus. Kita melakukan usaha lalu memberikan proses itu menjalani di latar belakang tanpa membukakan blocking aplikasi sambil mempercayakan hasil pada promise. Ini adalah cermin dari tawakal. Yang ketiga ini error handling dan husnuzon. Terkadang API memberikan error 500 ini mengisi kemana-mana kan mengenai error tersebut. Oke, seorang developer masih memandang error bukan sebagai kegagalan, maka sebagai informasi untuk memperbaiki diri, dan tanda untuk mencoba jalan lain yang di Allah. Oke, yang ketujuh, ya ketujuh ini rangkuman juga adalah dari Bapak. Oke, yang pertama asynchronous JavaScript. Ini JavaScript secara default bekerja satu-satu. Antivirus operasi jaring wajib dilakukan secara asinkronus. Async-await standar modern membuat kode asinkron terbaca rapi seperti kode biasa. Yang kedua, fetch atau access. Dua alat utama untuk mengambil IP. Fetch IP ringan dan gratis dan bawaan natif. Cocok untuk aplikasi sederhana, tapi penanganan errornya manual. Access pustaka, baterai lengkap, otomatis mengaudition menangani error status dan punya fitur terus serta timeout pilihan terbaik untuk aplikasi skala produksi. Yang ketiga, user effect. Tempat aman untuk melakukan set effect dependensi array. Kunci sakti untuk mencegah infinite loop. Tanpa array ini, aplikasi akan memanggil API terus-menerus sampai server meledak. Rest condition. Hati-hati request yang balapan. Pastikan data yang ditampilkan adalah request yang terakhir relevan. Server state management. Tinggalkan state aspek manual dan untuk data server yang kompleks. Kemudian versus server state. Pisahkan data UI ini dengan data server database. Dan stack query dan missing library yang mengurus caching background fetch. Dan duplication. Secara otomatis aplikasi terasa instan karena membaca cache dahulu. 5. Handle network situs, aplikasi mobile hidup di jaringan yang tidak stabil. 4. Status wajib, jangan biarkan layar putih, desain tampilan khusus untuk loading, error, empty, dan offline.
File gracefully, aplikasi yang baik bukan yang tidak pernah error. Baik yang ke apa nih ini evaluasi kompetensi, studi kasus dan nilai sintetis. Salah satu analisis asinkronus blocking dan konsep tawakal yaitu seorang developer mulai menulis kode penutupan data ke ini ya. Oke, pertanyaannya itu mengapa proses pengambil data jarang jaringan wajib dilakukan secara sinkronus. Konsep lepas proses background tanpa mematikan nafas dengan konsep tawakal. Mengapa seseorang yang tawakal tak bisa produktif beraktivitas sembari menunggu hasil dari Allah? Udah dengan orang cemas. eh, Oke, ini ya, kata kunci jawabannya itu main tweet otomatis beberapa sebenarnya taruh air di mantan di bawah atau responding. Promes janji bahwa silakan datang nanti. Tapi kan kalau jalan dulu. Terus bakal mendoa. Oke. Soal yang kedua, evaluasi handling dan sikap husnuzon. Ini apakah sesuai yang memiliki pemilihan ini menurut satu, Milena, salah satu mati, ton. Semuanya langsung kualifikasi. Fresh dengan ulang selesai. Pertanyaannya tuh di sini tulis kode tersebut rancang listnya. Ya, langsung. Kunci jawabannya itu try catch, user feedback, resiliency. Mekanisme menangkal kali aplikasi tidak mati. Tampilkan pesan papan. Aplikasi yang tetap berdiri walaupun server error. Soal tiga, rekreasi indikator loading dan latihan kesabaran. Ini untuk ya sih harus mulai ketemu bayar yang kata kunci coba sini disable button saat listening untuk harus matikan. So, ini membuat kerja. Istijal ini sifat dari sahabat dari setan. Oleh bantu pengguna bersama menentukan proses selesai. Oke. Soal keempat ini analisis struktur sapi dan ada berdoa sama Otoget fatal misalnya pas dari standar pas ini lebar apa celaka malah fatal. Oke, pertanyaannya itu berudang kemudian apa harus patuhi itu bukan kata ini nggak ada berbeda data aja udah minta segala ini cara yang mulai kata kata kunci jawaban kayak first post security ada gantung data pas untuk mendata security saya doa oke lanjut yang ke lima langsung klasik sini menyatakan bahwa kelas selalu berpangkat setiap seribu masuk sama-sama data dalam komunikasi oke dalam Islam seorang sistem sedang membahas data kita akan cobanya defensive coding 0,01% dengan source untuk mengapresiasi yang baik. Tapi misalnya adalah jadian kontrak, bebas sepertinya itu saja dari Bapak. Saya tutup dengan bila ada kata saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.